Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari sukacita besar bagi seluruh bangsa. Lahirnya Yesus bagi seluruh bangsa, dan Dia memberikan kita kasih yang melebihi apapun. Karena itu biarlah kita memuji Dia dengan satu pujian, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat
di tempat mahat ini. Doa pembukaan, Ore Gulu Injil dia Nita Simadong Kalit. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur ya Bapa atas setiap kasih dan anugerah Tuhan yang kami lalui bersama dengan-Mu hari demi hari. Bahkan pada kesempatan hari ini, tepat pada tanggal 20 Desember 2020, kami kembali diberikan kesempatan untuk mengingat dan merayakan kembali bagaimana Allah menggenapi janjinya dengan kelahiran Yesus Kristus dalam dunia ini. Bersyukur karena di tahun ini kami boleh melewati berbagai hal, baik suka dan duka yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan khusus di tahun ini, kami dikejutkan dengan hadirnya pandemi COVID-19. Kami bersyukur karena segala sesuatunya masih ada di dalam rencana Tuhan. Bila kami mengingat mungkin ada di mana masa kami putus asa, namun Tuhan memberikan kami kembali harapan, secercah harapan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Bapa, kami menyadari setiap hal yang kami lalui ini tidak lebih dan tidak kurang hanya oleh karena anugerah-Mu. Hari ini kami dengan sungguh menyambut dengan penuh sukacita di hati ibadah perayaan Natal, meski dengan cara yang berbeda di tahun ini. Biarlah sukacita tetap memenuhi hati kami. Kiranya Allah Tritunggal memberkati setiap rangkaian acara ibadah hari ini, agar tetap kami yang hadir maupun kami yang melayani hari ini, Tuhan boleh mengalami perjumpaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami dan perayaan kami, ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja yang hadir dan lahir bagi kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amen.
Kristus datang telah menebus kita dari dosa, membawa kita dari gelap kepada terang, dan Ia telah mengutus kita untuk menyatakan kemenangan kuasa kebangkitannya. Karena itu marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Raja Mulia. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan mengutus kita kepada dunia untuk menyatakan keselamatan. Itulah panggilan kita. Karena itu kita diutus menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita di sekitar lingkungan di mana kita berada. Kita naikkan pujian, kita diutus untuk berdiri teguh. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, bagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi
tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk penghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, kita dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Guys, ada hal aneh yang terjadi. Kalian pasti nggak percaya deh. Apa? Kenapa? Telepon aku tuh udah beberapa minggu lalu diputus. Tiba-tiba bunyi dong. Masa sih? Kaget dong. Tahu nggak dari siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Nggak Bener. percaya. Dia telepon bunyinya gini. Nanti sore saya mau ke rumah kamu ya, Serius? Kalau aku tukang pos datang ke rumah. Hari gini ngirim surat masih pakai pos, ya kan? Buka dong suratnya, sama isinya. Katanya mau datang juga ke rumah aku, Tuhan Yesus. Kok peristiwanya sama ya? Kalau saya kemarin lagi asik masak loh. Tiba-tiba handphone ini ya bunyinya kencang sekali. Padahal handphone ini saya silent. Tahu gak? Waktu saya lihat ada email yang masuk dan isinya apa? Bilangnya begini, Margaret, sore ini saya akan mampir ke rumah kamu. Dari siapa? Di bawahnya ditulis dari Tuhan Yesus. Kok aneh? Aneh ya? Jadi dong pada heboh langsung satu rumah. Seluruh rumah dibersihin. Novel-novel semua disingkirin. Ambil dong semua buku-buku yang rohani yang udah pada debuan, taruh di meja. Buat Tuhan Yesus mau datang. Kalau aku langsung panggil si Mbak, pokoknya semua sudut ruangan gak boleh ada debu. Langsung aku suruh, suami, anak-anak semua harus klimis, cukuran, biar pada ganteng-ganteng. Kalau aku lain, cepet-cepet aku selesaikan masakanku, handphone ini ku ganti wallpapernya dengan gambar Tuhan Yesus. Ringtone-nya ku berikan lagu-lagu rohani. Dinding rumah yang tadinya penuh dengan lukisan-lukisan yang gak bener, aku ganti dengan lukisan Tuhan Yesus yang sudah lama aku simpan di gudang. Tahu dong, pas lagi sibuk-sibuknya dateng orang minta sumbangan dari korban banjir katanya. Ya ampun, hari gini ganggu banget deh. Nggak aku ladenin, aku bilang besok-besok aja deh, masih bisa kok. Kalau aku lagi catok rambut nih, ya kan, nyambut Tuhan Yesus catok rambut. Datang dari panti asuhan.
Udahlah, aku bilang, udah deh, minta dulu deh kartu namanya. Nanti besok-besok aku follow up deh ke mereka. Orang lagi sibuk catok rambut biar cantik, Tuhan Yesus mau datang. Kalau aku lain lagi. Lagi siap-siap, bersihin rumah, kemudian gantiin wallpaper, nyetel lagu rohani. Tiba-tiba ibu di sebelah rumah datang, Bu, pinjem telepon, suamiku pingsan. Waduh, marah deh. Aku bilang, enggak, nanti aja. Saya akan kedatangan tamu spesial, saya enggak bisa melayani. Ya gitu deh, kami kan udah siap. Udah duduk rapi di rumah yang kinclong, yang bersih. Menunggu Tuhan Yesus. Sama, Mbak udah melakukan tugasnya dengan baik. Semua rumah bersih. Bersih banget, benar-benar bersih. Tidak ada debu sedikit pun. Kita juga sama menantikan Tuhan Yesus. Ya, aku juga loh. Aku setel lagu-lagu rohani. Aku duduk dengan manis, membuka Alkitab dan memulai membaca ayat-ayat yang selalu aku sudah lupakan selama ini. Tapi sampai jam makan malam, Tuhan Yesus belum datang juga. Lalu kami sekeluarga membaca Alkitab, membuka Alkitab di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 41 sampai 45. Sama, aku sampai jam 9 malam menantikan Tuhan Yesus juga. Akhirnya kita sama-sama duduk di ruang tamu, kita buka Alkitab. Pas kita buka, batasnya Matius 25 ayat 41 sampai 45. Sama kamu, Se. Wah, kok pada sama semua ya? Kalau kamu ya Ten, sampai jam 9 malam, aku sampai tengah malam masih duduk dengan manis menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kok gak datang-datang ya seperti email yang dia berikan kepada saya. Lalu akhirnya saya buka deh handphone ini, saya buka Alkitab dan saya mulai melihat kok ada ya Matius 25 ayat 41 sampai dengan 45. Tuhan Yesus tidak jadi datang. Rasanya dia sudah ada di sini. Apa Tuhan Yesus lupa datang ya? Mungkin juga karena ini sudah larut malam, bahkan hampir berganti pagi. Tapi kok nggak datang-datang ya? Tapi mungkin dia sudah hadir di sini loh. Ketika tadi ada tetangga yang meminta tolong untuk meminjamkan HP dan aku tidak memberikannya. Apakah itu Tuhan Yesus sudah datang melalui mereka? Every day they passed me by. I can see it in their eyes.
Shalom, jemaat yang dikasihi, yang disayang oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal di tahun 2020. Suasana ruangan di gereja ini berbeda dari biasanya, saudara. Biasanya ruangan ini tidak hanya penuh dengan jemaat yang biasa setiap minggu datang beribadah di tempat ini, tetapi juga ruangan ini penuh dengan keluarga-keluarga yang datang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri untuk berkumpul bersama-sama, berkumpul untuk memuji Tuhan. Natal adalah momen yang memang kita nikmati bersama dengan keluarga. Dan kali ini suasananya jauh berbeda. Saudara, Natal adalah momen di mana kita berkumpul bersama-sama juga dengan keluarga-keluarga rohani kita. Dan tahun ini kita nikmati secara berbeda. Tahun ini kita lalui dengan berbeda, tetapi kita bersyukur anugerah Allah tetap ada pada kita. Sebelum saya berdoa meminta hikmat Tuhan, supaya kita mengerti firman Tuhan yang akan kita baca, saya berikan waktu untuk Bapak, Ibu, teman-teman pemuda, remaja, dan bahkan anak-anak untuk berdoa di hadapan Tuhan, bersyukur karena tahun ini bisa menikmati Natal 2020. Mari naikkanlah doa ucapan syukurmu atas pertolongan Tuhan kepada keluarga kita pribadi lepas pribadi. Silakan berdoa. Bapa, di hari Natal ini kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu karena kami mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu buat kami. Bisa jadi Tuhan suasananya mirip seperti apa yang kami alami di tahun ini ya Tuhan. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kemeriahan, tidak ada dekorasi yang terlalu indah untuk kami nikmati. Tidak bisa berkumpul bahkan dengan orang yang dikasihi. 2000 tahun yang lalu juga banyak peristiwa yang mencekam. Bagaimana bayi Natal itu lahir, Sang Mesias itu lahir di tengah-tengah kegelapan. Dia adalah terang, tetapi sepertinya dunia tidak terlalu menyambut dia. Tetapi Engkau yang ada di sorga Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi, Engkau yang memperhatikan dan membuat kemeriahan-Mu tersendiri untuk Sang Mesias itu ketika dia lahir. Ada malaikat surga yang bersorak-sorai dan Engkau bersukacita karena rencana-Mu ya dan amin bagi umat manusia ini. Itulah yang kami yakini di tahun ini ya Tuhan. Sebab itu kami datang dan bersyukur kepadamu. Karena bagaimanapun situasi kami hari ini, Engkau tetap ada buat kami. Dan biarlah kiranya keceriaan, kesukacitaan Natal itu tidak lalu daripada kami Bapa. Di dalam hati kami ada luapan ucapan syukur tahun ini. Karena Tuhan masih memelihara hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk kami mendengar, membaca firman-Mu dan mengertinya. Supaya kami dapat melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang tolong mampukan dia untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan nas firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari khotbah hari ini. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, di awal tadi saudara kita sudah melihat prolog yang kita saksikan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang datang kepada orang-orang tertentu. Satu berita yang mengejutkan karena ia akan datang mengunjungi mereka. Jika Yesus datang kepada kita, apakah kita akan sama seperti orang-orang yang ada dalam prolog tersebut? Ya saudara, di dalam prolog tadi disaksikan bahwa orang-orang itu berupaya untuk tampil baik. Ya, yang menantikan Tuhan Yesus datang, mereka berusaha untuk tampil baik. Tentu saja saudara, berupaya untuk tampil baik itu baik. Namun yang ironisnya dalam prolog itu disaksikan bahwa mereka yang menantikan Tuhan tetapi mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, apakah bisa orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyebut nama Tuhan, yang berharap akan kasih setianya, juga adalah menjadi orang-orang yang mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan yang ada di sekelilingnya? Apakah bisa kita yang mengasihi Tuhan mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih dan perhatian kita? Saudara, prolog yang kita saksikan tadi adalah sebuah penampilan yang berbeda tetapi memiliki pesan yang sama dari firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan. Yesus yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini dalam sosok yang lemah akan datang kembali sebagai raja yang datang bersama dengan para malaikatnya. Ketika raja itu datang, saudara, ia akan membawa berkat bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak melakukan apa yang ia kehendaki. Itu adalah fakta yang pertama, saudara, yang mengejutkan dari kisah ini. Raja damai itu datang, tetapi sebagai hakim atas segala bangsa. Tidak satupun orang luput dari penghukuman, dari penghakiman yang ia lakukan. Fakta yang kedua, saudara, yang mengejutkan adalah orang-orang yang diberkatinya dan orang-orang yang menerima hukuman sama-sama terkejut. Mereka terkejut karena alasannya adalah raja pernah datang dan mereka tidak tahu bahwa raja itu datang. Raja itu pernah datang kepada mereka dan ada dari mereka yang menunjukkan kasih setianya, menunjukkan perhatian kepada raja itu, dan ada orang-orang yang sama sekali mengabaikan, tidak menunjukkan perhatian kepada raja itu. Mereka bingung, mereka heran, mereka terkejut. Kapan saatnya engkau datang? Kapan
Mereka tidak tahu, saudara. Lalu raja itu berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ternyata sang raja itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dia melihat apa yang orang-orang ini lakukan dengan orang yang lapar, orang yang haus, orang yang tidak mempunyai pakaian, orang yang sakit, orang yang ada di dalam penjara. Raja itu menjelaskan bahwa kepedulian mereka terhadap saudaranya yang hina dan membutuhkan pertolongan adalah sama dengan kepedulian mereka terhadap sang raja itu sendiri. Sewaktu merenungkan teks ini, saudara, saya teringat kembali dengan kisah Natal 2000 tahun yang lalu. Bukankah ketika Yusuf dan Maria itu datang ke Bethlehem, kondisi mereka sama sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, saya melakukan sedikit riset penelitian, berapa sih jarak dari Nazaret ke Bethlehem atau ke Yerusalem? Saudara, kira-kira 112 sampai 128 kilometer. Bayangkan mereka tidak memakai kendaraan yang canggih, kemungkinan mereka berjalan kaki atau bahkan mungkin mereka kalau pakai kendaraan mungkin mereka pakai keledai, dan kondisi Maria sedang hamil. Berjalan dengan jarak yang sejauh itu, pasti mereka kelelahan. Dan Alkitab mencatat waktu mereka tiba di Bethlehem, itu adalah saat di mana Maria akan melahirkan. Apa yang terjadi jika saat Maria mau melahirkan bayi Tuhan Yesus, betul-betul tidak ada tempat bagi mereka. Saudara, selama ini kita diajarkan di dalam drama-drama Natal bahwa Yusuf dan Maria itu datang ke Bethlehem pada waktu malam. Mereka datang bersama dengan rombongan-rombongan yang lain yang tapi mungkin mereka adalah orang yang dalam rombongan yang terakhir. Dan di Bethlehem, saudara, semua penginapan sudah penuh, tidak ada tempat untuk mereka nginap karena penginapan semua sudah penuh. Saudara, di Bethlehem di zaman itu kemungkinan memang tidak ada penginapan. Tidak ada penginapan seperti hari ini kalau saudara datang ke Kelapa Gading, ke Jakarta, ada banyak hotel, ada banyak penginapan yang bisa kita sewa. Tidak, saudara. Itu satu kota yang kecil. Di Bethlehem di zaman itu kemungkinan besar tidak ada penginapan. Lalu apa yang disebut dengan penginapan pada waktu itu? Saudara, yang ada adalah ruang tamu yang biasanya mereka akan sewakan atau pinjamkan kepada tamu yang datang. Saudara, lalu selain ruang tamu, biasanya saudara dalam struktur rumah orang pada zaman itu, saudara ada dua ruangan lagi. Saudara, dari mana saya dapatkan ini? Saya dapatkan dengan membaca beberapa penelitian yang dilakukan beberapa ahli Alkitab belakangan ini. Ternyata saudara, rumah-rumah Palestina kalau saudara lihat di slide itu terdiri dari 3 ruangan. Ada yang disebut dengan guest room, family room, dan stable. Jadi saudara, guest room itu memang adalah tempat di mana ruang tamu itu adalah tempat yang disewakan, di mana orang-orang yang datang dari jauh bisa menginap di sana. Disewakan atau dipinjamkan. Lalu ada 2 ruangan lagi, ada family room yang letaknya memang bersebelahan dengan tempat di mana mereka mengurung hewan peliharaan mereka pada waktu malam. Saudara, di dalam ruang keluarga inilah kemungkinan besar saudara mereka menerima Yusuf dan Maria. Saudara, di ruangan kalau saudara lihat di slide, di family room itu ada 2 tempat yang kecil, itu adalah palungan. Kebiasaan pada waktu itu saudara, di malam hari hewan peliharaan 1 atau 2 domba akan dibawa masuk untuk memberi kehangatan kepada ruang keluarga itu. Sebab itu ada palungan di sana. Dan saudara, pada waktu Yusuf dan Maria datang, memang semua ruang tamu yang dipakai untuk tamu menginap sudah penuh. Saudara, tapi kemungkinan ada keluarga yang kemudian menyediakan ruang keluarga agar Yusuf dan Maria bisa melahirkan bayi Yesus. Saudara bisa bayangkan situasinya, saudara, semua sudah penuh dan seluruh anggota keluarga berada di ruang keluarga.
Sebenarnya mungkin saja tidak mungkin ada ruangan lagi bagi Yusuf dan Maria, apalagi bagi Maria yang akan melahirkan. Tetapi ada keluarga yang membuka ruang keluarganya agar Maria dan Yusuf berada di ruangan itu. Agar bayi Yesus itu bisa lahir dengan cara yang sederhana. Saudara, Yesus tetap tidak lahir di tempat yang mewah, dia lahir di tempat yang sederhana. Karena ada keluarga yang menyediakan ruang keluarganya untuk Yesus. Kemungkinan besar keluarga itu tidak tahu bahwa pertolongan, perhatian yang dia berikan hari itu, ia berikan kepada Sang Mesias, anak Allah yang dijanjikan ribuan tahun itu. Saudara, itulah sebabnya pada saat kedatangannya yang kedua yang digambarkan di dalam teks yang kita baca, dia memberkati orang-orang yang memiliki kemurahan hati yang sama kepada orang-orang yang tidak membutuhkan. Karena dia berkata, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lalu saudara, pertanyaannya, apakah berita seperti ini, berita yang dikatakan oleh teks ini, juga menjadi kabar baik bagi kita yang merayakan Natal di tengah-tengah pandemi? Tentu saudara, tentu ini adalah kabar baik. Karena Sang Raja yang akan datang kembali itu, Sang Mesias yang akan datang kembali itu, dia datang dengan kemegahannya, dia datang dengan kemahakuasaannya, dia datang dengan segala kemegahannya, tetapi dia datang dengan segala kemegahannya itu, dia datang dan memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang hina. Dan kemungkinan besar orang-orang itu adalah orang-orang yang seperti kita. Dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seseorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan dengan kisah ini sebenarnya? Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah ia sedang mengajak kita mengubah sudut pandang kita terhadap orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil. Karena pada umumnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan bukanlah orang-orang yang kita harapkan ada di hidup kita, bukan? Saudara bisa bayangkan jika hidup kita disekelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah yang minta bantuan kita. Bayangkan kalau orang-orang itu datang bukan hanya sebulan sekali, tapi mungkin tiap minggu atau mungkin tiap hari datang minta pertolongan. Saudara, mungkin saja hidup kita bisa jadi susah, bukan? Saudara, 10 tahun yang lalu, seorang teman pelayan di suatu gereja pernah mengeluh. Dia pernah berkata begini, semua kas gereja ini dikeluarkan bagi orang-orang susah itu pun tidak akan pernah cukup. Andaikan kas gereja ini banyak dan dikeluarkan semua, tidak akan pernah cukup. Saudara, waktu saya mendengar rekan pelayan ini berkata seperti itu, saya sangat paham dengan kondisi mereka. Karena tidak sedikit orang yang susah dari segi ekonomi itu yang datang kepada mereka meminta bantuan. Sangat banyak. Tiap bulan ada orang yang minta bantuan kepada gereja itu. Tapi puji Tuhan, gereja itu tidak pernah berhenti membantu orang yang susah. Lalu kemudian saudara mungkin bertanya, kalau gereja itu tidak pernah berhenti memberi bantuan kepada orang yang susah, dari mana uangnya? Tuhan yang sediakan. Selalu ada orang yang Tuhan gerakan untuk membuka hatinya dan memberi yang bisa mereka bagikan. Dan sebagian dari mereka bukanlah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Sebagian mereka adalah orang yang hidup dengan sederhana. Saudara, Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang susah. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu ada dalam hatinya. Ia sangat memahami penderitaan kita. Mengapa? Karena memang untuk itulah ia datang ke dunia. Di dalam Lukas 4 ayat 18-19 dia berkata begini,
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Segala macam penderitaan ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara, setiap kali Natal kita merayakan kemewahan, kemeriahan dengan dekorasi Natal yang bagus, saudara. Tetapi saudara, di tengah-tengah semua dekorasi yang bagus itu ada salib. Ada salib. Salib itu bukan lambang dari kemeriahan. Salib itu lambang dari penderitaan, saudara. Saudara, di atas kayu salib, Yesus menderita. Yesus menderita secara fisik dengan mengerikan. Saudara, bayangkan waktu dia terpaku di atas salib itu. Tubuhnya tergantung. Setiap kali dia menarik nafasnya, saudara, ada kesakitan yang luar biasa. Yang datang dari tubuhnya, datang dari tangannya yang terpaku, dari sekujur tubuhnya yang sudah terluka. Dia mengalami penderitaan yang fisik. Tapi tidak hanya penderitaan fisik, penderitaan karena penghinaan, penderitaan karena dikhianati, penderitaan karena disangkali, penderitaan karena harus menanggung kesalahan dan dosa orang lain, dan penderitaan karena keterpisahan yang berakibat pada kematiannya. Bagaimana mungkin dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, kemudian terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Saudara, mereka adalah Tritunggal. Allah kita adalah Tritunggal. Tetapi pada saat di atas kayu salib, keterpisahan yang tidak pernah bisa dibayangkan itu terjadi, saudara. Sebab itu dia adalah juru selamat yang memahami apapun, yang mampu memahami dan mampu menyembuhkan segala penderitaan kita. Jika hari ini kita menderita, kita kesusahan, kita kesakitan, saudara, lihatlah salib itu. Salib yang berada di tengah-tengah Natal ini. Dia mengingat kita. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya dengan teks ini? Saudara, Ia sedang mengajak kita untuk mengingat bahwa panggilan kita adalah untuk menjadi saluran dari berkat-Nya. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita mengubah hidup kita. Hidup yang lama itu digantikan dengan hidup yang baru. Hidup yang lama itu adalah hidup yang mencari berkat. Hidup yang baru itu adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup yang lama itu adalah hidup yang berpusat pada keuntungan diri sendiri. Hidup yang baru itu adalah hidup yang berpusat pada Allah dan mementingkan orang lain. Waktu Tuhan Yesus datang, itulah yang Dia akan cari dalam hidup kita, saudara. Hidup baru yang berdampak pada hidup orang lain. Hidup yang menjadi garam dan terang dunia. Itulah kabar baik, bukan? Itulah hidup yang berpusat pada Injil. Saudara, belum lama ini di media sosial, di Facebook, di Instagram, dihebohkan dengan postingan yang berhubungan dengan drama Korea. Saudara bisa tebak drama Korea apa yang saya maksud? Ya betul, drama itu adalah Startup. Film serial ini bercerita tentang sejumlah anak muda yang membangun perusahaan rintisan, perusahaan baru, startup. Saudara, di dalam drama itu tentu ada kisah cintanya, ada konfliknya yang membuat drama itu menjadi menarik. Saudara, lalu muncullah di Instagram, di Facebook postingan yang terlihat seperti di layar Bapak Ibu Saudara. Tim Nam Do-san versus tim Han Ji-pyong. Bapak Ibu Saudara,
Yang nonton, teman-teman pemuda, remaja yang nonton, kamu pilih tim yang mana? Kalau saudara lihat, nggak jauh dari sebenarnya ada restoran yang menulis tim Namdosan. Saudara, saya tidak pilih keduanya. Saya tidak pilih tim Namdosan dan tim Han Ji Pyong. Tetapi saudara, ketika saya melihat drama ini saudara, hati saya terpicut. Saya memilih sosok seorang nenek yang bernama Choi Won-ryuk. Nenek dari 2 orang gadis yang berkompetisi juga, Dalmi dan Inje. Saudara, dikisahkan nenek yang beragama Katolik ini adalah seorang yang sangat inspiratif. Saya tebak saudara, tidak sedikit orang yang menonton serial drama ini tersentuh dan bahkan saudara meneteskan air mata waktu mendengarkan kata-kata dari sang nenek ini. Saudara, ketika seorang anak yatim piatu, kehujanan, dan tidak punya rumah, nenek ini memberikan tokonya untuk anak itu menginap. Ia memberikan anak itu makanan dan bahkan memberikan anak itu sepatu baru. Anak itu kemudian dengan pintar mengelola saham dan dia berhasil, saudara. Kemudian dia pergi ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Anak itu berjanji, kalau ia sukses, maka ia akan membalas kebaikan nenek Won-ryuk itu. Tetapi sang nenek malah berkata seperti ini, saudara. Jangan cari aku waktu kamu sukses. Jangan cari aku waktu kamu punya harta. Tetapi cari aku waktu kamu susah. Cari aku jika hujan turun dan engkau tidak punya tempat untuk berteduh. Saudara, kalimat-kalimat dari nenek Won-ryuk ini menggetarkan hati orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dari sesamanya. Nenek itu seperti sebuah pohon yang rindang, yang besar, memberikan tempat berteduh dari sengat matahari kehidupan yang sangat menyakitkan. Saudara, ia tetap akan membantu orang lain meski ia sendiri dalam keadaan sulit. Orang-orang yang dibantunya tidak akan mampu membalasnya karena memang saudara, apa yang dilakukan oleh nenek ini tidak terbayarkan. Saudara, nenek ini bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang yang banyak harta. Dia hanyalah seorang penjual makanan ringan di pinggir jalan. Tetapi keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidup orang-orang muda itu terjadi melalui hidupnya. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, orang-orang berhati mulia inilah yang akan membuat Tuhan Yesus tersenyum. Orang-orang yang berhati mulia seperti inilah yang tidak mementingkan dirinya, yang mementingkan sesamanya, yang membuat Yesus berkata, segala sesuatu yang engkau lakukan bagi orang-orang yang hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Pertanyaan bagi kita semua, saudara, apakah orang-orang seperti ini ada di GPMBRI Kelapa Gading? Apakah orang-orang yang berhati mulia seperti ini ada di GPMBRI Kelapa Gading? Ada, saudara. Saudara, selama pandemi ini, kita semua berusaha untuk ada di rumah dan tidak keluar rumah. Ada seorang ibu yang melayani di gereja ini, jemaat di tempat ini. Selama pandemi ini pun tidak berani keluar rumah. Suaminya melarang dia untuk ke pasar, bahkan suaminya yang pergi. Supaya saudara, sang ibu ini tidak tertular oleh virus COVID-19 itu. Dia ada di rumah saja. Dia tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana menjaga kesehatannya. Karena ibu ini sudah berusia lanjut. Tetapi saudara, pada saat diakonia gereja kita mengadakan bakti sosial, ibu ini tidak bisa menahan hatinya untuk melayani. Dia izin dari suaminya, dia pergi keluar melayani bersama-sama tim bakti sosial yang lainnya, saudara. Tim diakonia yang lainnya di gereja ini. Saudara, dia memberanikan diri keluar melayani, meskipun tahu risikonya. Belum lama ini, saudara, ada seorang bapak datang ke kantor gereja kita. Waktu dia datang, saya bertanya gimana keadaannya. Lalu kemudian saya bertanya juga, apa maksud kedatangannya ke gereja?
Ternyata saudara, ia mengantarkan persembahan yang selama ini dia kumpulkan untuk Tuhan. Dia tidak mengirimkannya melalui rekening, tetapi dia mengumpulkannya dalam sebuah amplop. Lalu dia datang ke gereja dan memberikan persembahan itu. Dia bilang kepada saya begini, "Pak, persembahan saya tidak banyak karena saya sudah pensiun. Ini pun uang ini saya kumpulkan dari uang jajan yang diberikan oleh anak saya." Saudara, saya langsung jawab, "Pak, Tuhan itu tidak lihat jumlahnya tapi lihat hati Bapak. Apa yang Bapak lakukan ini adalah sesuatu yang luar biasa." Saudara, hati saya tergetar melihat kesungguhan Bapak ini. Dan saudara, Bapak ini hanyalah salah satu dari seluruh jemaat yang ada di gereja ini yang saya tahu. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, masih mengingat Tuhan. Masih punya iman, memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja ini. Dalam kondisi selama sulit ini saudara, di tahun ini, orang-orang ini tetap bersyukur dan mengingat Tuhan Yesus. Apakah ada orang-orang berhati mulia yang hidupnya memberi dampak pada orang lain di GPMB Kelapa Gading? Ada. Dan biarlah tahun depan saudara, daftar dari orang-orang ini terus bertambah sehingga orang lain dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu hadir di sini. God is here. Yesus hadir dari hidup jemaat-jemaat, hidup semua hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan hadir melalui hidup pengikut Tuhan Yesus yang ada di gereja di GPMB Kelapa Gading ini. Dan saya berdoa saudara, tahun depan tidak hanya orang-orang dewasa, anak-anak muda juga akan ikut bersama-sama untuk melayani di bidang diakonia, di bidang misi saudara. Sehingga saudara, gereja ini akan menjadi sebuah tim yang akan menggerakkan orang-orang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara, mengasihi sesama yang membutuhkan adalah wujud nyata kasih kita kepada Kristus, Raja yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini menolong kami kembali untuk dapat mengingat bahwa Engkau adalah Raja damai, Raja yang memang membawa penghakiman, tapi Engkau adalah Raja damai yang juga mengingat kami. Engkau akan datang kembali bagi kami orang-orang yang menantikan Engkau ya Bapa. Sebab itu tolonglah sewaktu kami merayakan Natal ini, mata kami tetap melihat, berharap kami tetap adalah orang-orang yang melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Jesiel. Saya salah satu jemaat di GPMB. Pada pagi Natal hari ini, saya ingin share tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan atau pertolongan Tuhan dalam kesembuhan papa saya. Jadi mungkin cerita ini udah lama ya, maksudnya nggak dari sekarang, sekitar tahun 2016 akhir, Desember gitulah samalah. Nah itu waktu itu kami sebenarnya baik-baik aja keadaannya. Cuman waktu di satu momen tiba-tiba saya waktu itu sedang santai-santai di rumah, tiba-tiba orang rumah dari mami dia ngasih tahu, oh si papi sesak napas nih. Itu kan nggak pernah terjadi sebelumnya. Saya juga kaget, kenapa bisa seperti itu. Terus saya sedang melakukan sesuatu, saya stop dulu tadi, terus saya langsung menghampiri papa saya. Nah di situ saya lihat memang keadaannya cukup mengkhawatirkan, karena nggak pernah sebelumnya ngelihat papa saya keadaannya kayak pucat dan tidak bisa bernapas seperti itu. Nah di saat seperti itu juga saya
lumayan panik dan bingung. Akhirnya yang pertama saya lakukan adalah berdoa pada Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan gitu loh. Terus cuman dari situ ya saya tahu saya harus bawa papa saya ke rumah sakit. Nah saat itu belum punya asuransi ya, belum punya BPJS, dan kalau mau tahu backgroundnya waktu itu keuangan keluarga kami masih lumayan sulit. Nah di situ tapi saya memberanikan diri, coba kita harus ke instalasi gawat darurat gitu loh. Kita pergi ke mitra keluarga. Nah di mitra keluarga itu ya udah dirawat. Nah ya udah mulai siuman, maksudnya kan ada perawatan yang baik ya di situ ya. Nah setelah dirawat ternyata harus ada perawatan intensif, yaitu masuk ICU karena ada alat yang tidak tersedia di IGD. Nah di saat itu kami sekeluarga mulai bingung lagi, kira-kira bisa nggak ya, maksudnya kan belum punya BPJS tapi masuk ini, ternyata nggak bisa. Pas dengar biayanya cukup signifikan di situ. Nah setelah dari situ mami saya punya inisiatif, mungkin kita pergi ke rumah sakit lain untuk ngelihat apakah bisa lebih murah atau intinya bisa dirawat lah. Akhirnya kami ke rumah sakit Cipto gitu. Nah itu udah kira-kira udah jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Sebenarnya udah susah lah ya nyari rumah sakit. Cuma waktu di sana nyampe sono kami kaget sih. Maksudnya soalnya rumah sakitnya itu banyak banget pasiennya dan berbagai macam penyakit hingga yang kecelakaan seperti itu. Ternyata waktu sampai di sana banyak banget pasien yang tidak dirawat dengan benar. Jadi pas lagi mau ke sono, saya juga mikir, maksudnya kamar aja nggak ada full gitu loh istilahnya. Nah gimana bisa dirawat? Akhirnya setelah mikir berapa lama, juga ngelihat kondisi papa yang masih lemah, saya coba lagi, maksudnya berdoa pada Tuhan apa yang harus saya lakukan kan. Jadi saya akhirnya memutuskan yang kembali lagi ke mitra keluarga dengan catatan menggunakan seluruh tabungan gitu loh, tabungan yang keluarga miliki. Soalnya saya pikir waktu itu nyawa lebih penting lah. Akhirnya kami kembali lagi ke mitra keluarga jam 4 atau jam 4 pagi seperti itu. Akhirnya masih bisa dirawat. Cuma di situ kami di saat merawat sedikit relief tapi sekaligus bingung karena mungkin kedepannya gimana kalau biaya naik atau gimana gitu kan. Nah tapi setelah kami beristirahat, nah pagi-paginya entah kenapa ternyata ada saudara-saudara yang menghampiri. Nah di situ kami cukup merasa terhibur ya. Di situ saudara-saudara juga memberikan sedikit bantuan, hingga teman-teman main yang sebenarnya saya nggak pernah share sih ada berita seperti ini. Akhirnya juga ada dari tim diakonia di GPM BRI pun yang datang untuk membantu ayah saya. Sebenarnya di situ kita sangat bersyukur. Memang yang saya lihat justru ayah saya sangat tersentuh saat tim gereja saya datang. Soalnya di tim gereja ayah saya pun belum mengunjungi gitu. Jadi istilahnya kayak cepet banget, terus kayak kan bukan jemaat sini tapi dibantu. Nah di situ saya pun merasa ini tuh pertolongan tangan Tuhan. Saya ada di satu tubuh Kristus. Jadi saya sungguh bersyukur. Walaupun saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi memang Tuhan yang sudah mengatur itu semua, sehingga semua berjalan dengan lancar. Jadi ya setelah dari situ semua finansial tercukupi dan ayah saya bisa sembuh, dan akhirnya kita juga udah mulailah buat BPJS untuk jaga-jaga ke depannya. Nah dari situ saya semakin dikuatkan karena Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Apalagi kita yang sudah tergabung
di dalam tubuh Kristus, yaitu di Gereja GPM BRI Kelapa Gading. Sekian dan terima kasih. Itu kesaksian dari saya. semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam gelap jadi terang. Siapakah utusanku membawa terang?
kan ku ubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hamba-Mu mendoakan untuk jemaat Tuhan. Di hari Natal ini biarlah damai sejahtera Tuhan menetap dalam hati kami di setiap keluarga. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus janjikan bukanlah seperti yang diberikan oleh dunia. Kiranya damai itu juga ada di tengah-tengah bangsa kami. Kristus adalah damai sejahtera kami. Hamba-Mu juga mendoakan sukacita ya Tuhan. Sukacita yang dari surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Biar juga ada sukacita di bumi, karena Tuhan mengasihi kami semua. Dan biarlah di tengah-tengah kondisi yang tidak berimbang, tidak jelas, tetap nyata kasih Tuhan, sehingga sukacita itu boleh bertambah-tambah dari hari lepas ke hari. Kiranya sukacita juga memenuhi setiap keluarga di hari Natal ini. Tuhan, kami juga mendoakan supaya pengharapan tidak hilang. Kristuslah pengharapan kami akan kemuliaan. Kiranya oleh anugerahnya dan kiranya oleh kebangkitannya, kelahirannya dan kebangkitannya yang memberikan pengharapan kepada kami semua.
bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Ada janji Tuhan yang pasti. Ada satu kekuatan yang teguh dari Tuhan. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu di tengah-tengah kondisi yang tidak jelas. Baik secara fisik, secara ekonomi, maupun secara sosial. Kami tidak mengerti ya Tuhan. Tetapi Kristus tetaplah pengharapan kami. Hamba-Mu mendoakan 3 hal itu ya Tuhan, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Kiranya di hari Natal ini sama seperti Tuhan telah lahir, tinggal diam berserta dengan kami. Kiranya damai sejahteranya, sukacitanya, dan pengharapannya meneguhkan hati kami semua. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Immanuel. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita karena Kristus yang telah menyerahkan dirinya dengan kerelaannya bagi kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah mengutus Putra-Mu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus kami dari lembah maut, dari lembah dosa. Dan Engkau telah memberikan kami kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami ingin bersyukur atas semua yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau kuduskan dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian "Jadikan Aku Saluran Berkat". Dalam dunia yang penuh itu, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihidupkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita menutup ibadah kita. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan, Allah Tritunggal yang telah mengasihi kita. Kita tutup ibadah dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
Jemaat, mari bangkit berdiri. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Biarlah Allah Tritunggal memberkati keluarga saudara, anak-anak saudara, sekolah anak-anak saudara, pekerjaan dan usaha. Terutama pada masa pandemi ini, lindungilah keluarga saudara. Biarlah sukacita Natal menaungi saudara semua. Amin. 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 Shalom saudara-saudara semua. Terimalah ucapan Natal dari Gembala Sidang Saudara. Selamat Hari Natal kepada semuanya. Kendati pun sekarang lagi masa pandemi, biarlah suasana damai sejahtera, sukacita meliputi saudara-saudara di masa raya Natal ini dan juga memasuki tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish
wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.